Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Ini malam-malam jam 21.38 teman-teman. Baru saja ya berakhir pertandingan perdana timnas Indonesia ketemu dengan tuan rumah ya, Myanmar. Wah, ini di babak pertama ya teman-teman. Jadi menarik ya bahas masalah ini ya. Di babak pertama Indonesia yang diturunkan bukan kekuatan yang sepenuhnya yang dibawa oleh Sintayong ya. Jadi Rafael Struijk, Asnawi, terus satu lagi ya, siapa itu lupa saya namanya, nggak diturunkan ya. Memang untuk tes ombak ya. Ternyata di babak pertama Indonesia kesulitan ya. Di tengahnya juga kurang menguasai ya. Jenadi juga nggak maksimal penampilannya, masih agak-agak demam dikit ya, demam lapangan gitu ya, walaupun dia tuh sebenarnya bagus, tapi terlihat kurang maksimal ya. Nah, di awal-awal permainan Myanmar tuh gencar ya dia, semangat cepat sekali ya permainannya teman-teman. Ya, saya sempat khawatir ya Indonesia tertekan terus, bahkan ada tendangan dari Myanmar tuh kena gawang juga ya, terus tendangan-tendangan ke arah gawang tuh banyak, tapi bisa diamankan oleh Cahya ya. Batu Cahya, memang dari dulu Cahya tuh refleksnya bagus. Dari dulu saya mengikuti sejak U16 ya. Jadi refleksnya bagus, walaupun nggak terlalu tinggi, tapi memang lengket bola dia itu teman-teman ya. Mirip-mirip Hernando Ari, mirip ya, similar gitulah, ya serupa tapi tak sama ya. Tinggi banget enggak gitu ya. Tapi memang keren ya, fisiknya keren, kuat, cepet, terengginas gitu ya. Nah, yang bikin saya senang di babak kedua, saya sudah eh, berpikir semoga Rafael dimasukkan ya, walaupun dia baru datang tanggal 8 kemarin, agak kecapean katanya ya. Makanya ada wacana kalau Sintayong nggak terpaksa dia nggak akan memainkan Rafael. Ternyata begitu Rafael, terus Asnawi, terus satu lagi yang dari Persib itu ya, lupa kok, tiba-tiba saya lupa namanya ya. Nah, itu dimasukkan, itu terlihat sekali ya. Jadi hidup, permainannya hidup, terus tenang gitu ya. Nah, puncaknya di menit 70-an ya, itu Asnawi itu jadi lemparan bola oleh Arfan dan balik ke Asnawi, akhirnya ditendang ke pojok atas, masuklah itu bola teman-teman, walaupun sempat kita ragu-ragu juga kenapa wasit, sempat ngobrol juga sama VAR ya, wasit VAR gitu, saya kirain ada sesuatu yang nggak sah gitu ya. Tapi kalau lihat ulangannya itu sah ya teman, ternyata golnya gol sah. Nah itu senang saya, kenapa? Karena pecah telur. Karena di babak pertama tuh saya yakin nggak bisa memasukkan, karena permainannya penetrasinya kurang ya. Selalu tertahan oleh pemain belakang Myanmar, dia bagus pemain belakangnya ya, teman-teman, pertahanan juga termasuk bagus. Kita lewat samping ya, lewat sayap nggak kena juga, lewat tengah juga Marcelino sering meleset juga ya. Akhirnya dipecahkan oleh kebuntuan itu setelah babak kedua dan kekacauan di depan gawang Myanmar itu dimanfaatkan oleh Asnawi dengan tendangan langsung ke pojok atas. Akhirnya dari situlah ketenangan pemain Indonesia mulai terasa tuh, ketenangan passing-passingnya ya. Terus jarak pemain ke pemain nggak terlalu jauh. Jadi akhirnya Myanmar semakin tertekan di situ, walaupun dia permainannya dipercepat ya, dipercepat, tapi Indonesia juga sempat terancam juga banyak. Nah ini nih teman-teman ya, saya mau menjelaskan ada kelemahan dikit di timnas Indonesia itu, di saat di depan gawang timnas Indonesia, pemain Indonesia nggak memepet. Belajarlah dari Jepang ya, Jepang nggak akan membiarkan lawan tuh leluasa. Belajarlah dari Jepang, saya dari dulu bilang ya, belajarlah dari Jepang, nggak usah jauh-jauh cara permainannya. Jepang fisiknya kan sekarang mirip-mirip Indonesia, ya. Belajarlah. Dia tuh pemain jarak dari satu ke satu nggak terlalu jauh. Yang pertama, yang kedua, dia nggak memberikan lawan tuh leluasa. Terus dikejar. Nah,
Hal seperti itu, jangan sekali-kali di depan gawang Indonesia, di depan gawang kita sendiri membiarkan pemain lawan leluasa menembak. Nah, keblunderan-keblunderan seperti itu bisa membuahkan hasil. Tadi untuk bisa diblok oleh si Kadek ya. Kadek Arif penampilan memang stabil dia, teman-teman. Masih muda, udah main di senior juga, dia sering memasukkan ke gawang juga ya. Kadek Arif memang mantep lah dia sebagai back, teman-teman. Benar, mantep. Nah, dari situlah kita udah menit ke 88, saya udah mulai tenang nih nontonnya ya. Sudah mulai tenang, masuk ke 90 plus 7. Nah, ini biasanya menit-menit rawan. Ya, menit-menit rawan nih kalau udah masuk pertambahan menit ya. Ya, itu injury time, menit-menit lawan. Akhirnya ada beberapa pergumulan di gawang Indonesia. Wah, saya khawatir kalau itu handball ya. Ternyata bukan handball, itu pemain Myanmar yang kram ya. Akhirnya menit 99 digenapkan oleh wasit karena ada beberapa yang jatuh di situ, ada yang beberapa yang kram, digenapkan pada 99. Nah, berakhir akhirnya Indonesia mendapat poin 3, teman-teman, dengan kemenangan 1-0. Indonesia menang ya, dan itu hadiah pertandingan perdana ya, 3 poin. Mudah-mudahan nanti ya, nah ini teman-teman, nanti kita bahas mengenai tiket yang sudah sold out ya, Indonesia Laos nanti di Manahan Solo. Tiketnya sudah sold out, teman-teman. Ramai banget ini nanti lawan Laos. Nah, Laos sudah dihajar sama Vietnam nih. Nah, nggak tahu kita nanti bisa menang berapa sama Laos ya. Semoga juga kita lancar nanti ketemu Laos di Indonesia ya, teman-teman, di Solo. Oke, itu aja teman-teman ungkapan saya ya. Mungkin teman-teman juga sama dengan saya, bahagia menyaksikan pertandingan perdana ini dengan membuahkan 3 poin ya, menang 1-0 atas tuan rumah Myanmar. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.